Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aludin dari kelas A PPB. Di sini saya akan mempresentasikan business plan budidaya cesim. Pada business plan kali ini saya akan mendeskripsi perusahaan, aspek pasar, aspek yuridis, aspek teknis produksi fisik atau pelayanan, aspek pengelola dan lingkungan, dan juga yang terakhir aspek finansial. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan, di mana pada kali ini perusahaannya yaitu Alufam adalah badan usaha milik seorangan yang dibangun dengan modal awal atas dana pribadi dan juga pinjaman kepada bank. Perusahaan ini bergerak di bidang hortikultura yang menjadi ciri khasnya adalah ikonnya adalah sayuran cesim yang semi organik, karena sayuran tersebut begitu tinggi permintaan pasarnya. Visi misi dari perusahaannya itu menjadi produsen sayuran yang terdepan dengan mengadopsi teknologi yang modern untuk menciptakan kualitas sayuran yang terbaik. Misinya mengedepankan kepentingan dan kepuasan konsumen terhadap produk yang kita pasarkan. Bertani adalah media belajar dan juga peduli akan kelestarian sumber pangan, membuat produk sayuran yang unggul dan banyak diminati masyarakat di semua kalangan. Tujuan dan manfaat yaitu bertujuan untuk mempersiapkan strategi bisnis ke depannya. Manfaatnya sebagai gambaran dalam perencanaan bisnis plan. Adapun latar belakang kenapa diambil cesim, yaitu cesim merupakan tanaman sayuran yang tumbuh di iklim subtropis. Nilai ekonomi dan juga waktu produksi yang sebentar membuat cesim menjadi sayuran yang menjanjikan untuk dibudidayakan. Sebelum ke aspek pasar, kita lihat dulu analisis SWOT-nya. Di sini ada strength, yaitu produk yang dihasilkan semi organik, menghasilkan sayuran segar dan juga kualitas sayuran yang dapat bersaing. Dan juga kelemahan dari produk yang dihasilkan yaitu produk tidak tahan lama, mudah rusak, dan juga banyak penjualnya. Selain itu juga ada opportunities, yaitu peluang menjadi produk unggulan, banyak disukai sama orang dan juga banyak dipakai di olahan makanan. Adapun threats-nya yaitu kompetitor yang semakin maju dan banyak, dan pertanian yang beralih fungsi, dan juga regenerasi petani yang semakin sulit. Aspek pasar yang dilihat yaitu perkembangan pasar, di mana perkembangan pasar pada komoditi cesim cukup baik. Setiap tahun permintaan pasar semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan semakin sempitnya lahan untuk budidaya cesim dan semakin banyaknya tempat wisata yang berkembang, sehingga pedagang makanan pun banyak, terutama di olahan cesim. Ada pangsa pasar yang dituju yaitu pasar tradisional, pasar modern, dan swalayan, dan juga pedagang-pedagang eceran. Selain itu juga menjual langsung ke konsumen. Strategi pemasaran atau bauran pemasaran yang digunakan yaitu 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Aspek yuridis atau kekuatan hukum, di mana badan hukum perusahaan yaitu perseroan yang mempunyai izin dari pemerintah atas nama pribadi dan sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Selain itu juga produk yang digunakan adalah produk segar hasil pertanian yang semi organik yang dihasilkan dari kebun pertanian. Selain itu juga kegiatan usaha yang dilakukan itu kegiatan on farm, di mana di Alufam ini yaitu memulai dari budidaya hingga panen dan juga pasca panen, sehingga langsung dipasarkan ke konsumen yang tentunya sudah ada konsumen, baik pun mitra ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu aspek teknik fisik atau pengelolaan. Pertama itu pengolahan tanah. Hal ini sangat penting sekali. Sebelum melakukan budidaya tanaman cesim, kita harus melakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini bertujuan supaya pertumbuhan cesim makin bagus dan juga baik. Pengolahan tanah itu selain itu juga pengolahan tanah berkaitan dengan pemupukan yang baik dan juga penyiapan lahan yang baik untuk penanaman cesim. Setelah pengolahan tanah dilakukan itu penanaman. Penanaman ini awalnya penyemaian, setelah penyemaian berlangsung itu penanaman. Hal ini sangat penting sekali karena awal mula pertumbuhan tanaman cesim. Ada juga perawatan ini di mana penyemprotan dan juga menghindari tanaman cesim yang tidak dapat tumbuh sehingga dilakukan tanam ulang. Selain itu juga ada pengendalian OPT. Pengendalian OPT ini sangat penting sekali karena bertujuan supaya untuk memaksimalkan hasil produksi pertanian. Adapun panen dan pasca panen yang berlangsung sekitar 30 hari atau tanaman cesim sudah siap panen. Hal ini dibuktikan dengan tanaman tumbuh sehat dan juga batang yang sudah siap dikonsumsi. Hal ini dan pasca panen dilakukan setelah 30 hari, di mana
ketika tanaman yang sudah siap panen terlihat pada tanaman yang sudah tumbuh segar. Selain itu juga sudah waktu berumur 30 hari. Pasca panen ini sangat penting sekali karena untuk menjaga kualitas hasil pertanian setelah panen, di mana packaging sangat menentukan untuk ketahanan produk ketika dipasarkan. Pada saat pemasaran ini sangat penting sekali karena pemasaran itu adalah akhir dari produksi on farm ke konsumen. Ketika melihat pasar yang bagus, maka hasil keuntungan pun akan bagus juga. Selanjutnya yaitu aspek pengelolaan, di mana aspek pengelolaan ini sangat penting sekali, yaitu berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia yang mengelola perusahaan tersebut. Yang dari direktur, sekretaris, bendahara, seksi produksi, seksi pasca panen, dan juga seksi pemasaran dan juga karyawan. Sesi direktur utama itu saya sendiri, Muhammad Aludin, yang dimana yang bertugas untuk mengatur jalannya perusahaan. Sedangkan ada sekretaris yaitu Siti Humairah yang bertugas untuk mencatat kegiatan perusahaan dari awal sampai akhir, dan juga ada bendahara itu yang Deni yang bertugas untuk memanage keuangan perusahaan, dan juga di bawahnya ada seksi produksi itu Maman yang bertugas untuk mengatur jalannya produksi dari awal penyiapan bahan dan juga sampai panen, yang dilanjutkan dengan seksi pasca panen yang yaitu Robi yang bertugas untuk melakukan packaging atau proses pasca panen dari hasil produksi tersebut. Yaitu selanjutnya ada seksi pemasaran itu Siti Mariam yang sangat vital sekali, di mana seksi pemasaran ini yang bertugas untuk menjalin mitra dan juga dan juga untuk memasarkan produk dari hasil pertanian tersebut. Adapun yang membantu kita yaitu karyawan yang sangat penting sekali keberadaannya, karena perusahaan itu sangat baik jika karyawan dan seluruh stakeholdernya bekerja sama. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan juga lingkungan, di mana aspek ini sangat penting sekali keberadaannya karena berkaitan dengan lingkungan sosial. Bagi lingkungan, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pertanian yang perusahaan atau farm ini sangat baik. Selain dari mengurangi polusi tetapi memberikan kondisi menjadi hijau kembali dan juga tumbuhnya daerah pertanian seperti dulu lagi. Dan juga bagi sosial dan masyarakat, dampak positifnya yaitu terpenuhinya kebutuhan sayur, jaraknya dekat, bisa juga jadi wahana belajar pertanian karena kami terbuka bebas bagi siapa saja yang ingin belajar pertanian, terutama bagi kaum milenial, supaya kedepannya generasi-generasi yang cinta pertanian semakin banyak. Aspek finansial merupakan aspek yang sangat penting sekali bagi jalannya perusahaan, karena ini bergantung kepada keuangan perusahaan atau perhitungan keuangan pada perusahaan. Modal investasi pada perusahaan Alfarm ini terdiri dari beberapa alat yaitu cangkul, koret, garpu besar, kultivator, sprayer, timbangan, gerobak dorong, pisau, keranjang, panen, pembuatan irigasi pengairan yang dihitung dan jumlah total yaitu 22.790.000. Sedangkan modal tenaga kerja yaitu dari direktur utama sampai ke karyawan biayanya mencapai 184 juta. Karena SDM ini sangat penting sekali untuk jalannya perusahaan, sehingga gaji atau upah itu sangat penting sekali untuk menimbulkan etos kerja yang sangat baik ke depannya. Masih di aspek finansial yang berkaitan dengan investasi, yaitu selanjutnya ada variable cost, di mana di sini dibutuhkannya itu benih cesim, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk NPK, listrik dan air, kemasan produk, label, biaya tak terduga, biaya total, sehingga dihasilkan variable cost yaitu 41.680.000. Sedangkan amortisasi yaitu dari alat-alat yang tadi digunakan dari cangkul, koret, garpu dan juga sampai ke biaya tenaga kerja itu sebesar 2.718.000. Dari modal investasi dan juga biaya tenaga kerja atau variable cost dihasilkan jumlah total fixed cost yaitu biaya tenaga kerja tetap plus penyusutan alat itu 184 juta ditambah 2.718.000 sehingga hasilnya 186.718.000. Dan total costnya yang dibutuhkan untuk produksi casim dengan luas lahan 4.000 meter persegi dalam periode 1 tahun yaitu
variable cost ditambah fixed cost 225.680.000 ditambah 168.180.000 yang menghasilkan 412.398.000. Selanjutnya itu masih di aspek finansial pada permodalan. Permodalan kali ini itu berasal dari dana pribadi dan juga pinjaman kepada bank dengan suku bunga 15%. Kita lihat ada modal investasi yaitu 22.790.000. Pinjamannya 0 yaitu untuk modal kerja 75.190.000 dengan pinjaman 150 juta. Sehingga pelunasannya dari 1 sampai 5 tahun bisa lihat di gambar 120 juta, 110 juta, pokoknya 30 juta dengan bunga 15%, setiap tahunnya itu menghasilkan bunga 4.500.000 dengan total pembayaran setiap tahunnya itu 34.500.000 sampai 5 tahun dan juga terus begitunya, sehingga dihasilkan dengan bunga dari 5 tahun tersebut yaitu 22.500.000, sedangkan total pembayaran setiap 5 tahun itu yaitu 172.500.000 dengan plus bunga. Selanjutnya revenue atau pendapatan yaitu dari luas lahan 4.000 meter dibagi berbedengan yaitu 10 meter sehingga mendapatkan lahan produktif yaitu 3.000 meter persegi, mendapatkan 300 bedengan dan setiap bedengan menghasilkan kurang lebih 30 kg cesium dan harga yang ditetapkan oleh perusahaannya itu 10.000 per kilogram, maka dapat dihitung 30 ke 300 bedengan kali 8.000 sama dengan 72 juta satu kali produksi, sedangkan dalam setahun kita memproduksi sebanyak 8 kali karena waktu cesium yang singkat dan produksi selama 1 tahun yaitu sebanyak 30 kali 300 kali 8 sama dengan 70 kg. Jadi revenue dalam 1 tahun yaitu 72 juta dikali 8 sehingga hasilnya 576 juta. Sedangkan profit yaitu revenue dikurangi total cost 576 juta dikurangi 412 juta 398.000. Keuntungannya yaitu 163 juta 602.000. Sedangkan revenue cost ratio atau RC-nya pemasukan dikurangi pengeluaran 576 juta dibagi 412.398.000 hasilnya 1,39. Jadi dapat disimpulkan bahwa budidaya cesium dengan nilai RC-nya yaitu 1,39 layak menjadi usaha dan diteruskan karena nilainya lebih besar dari 1 sehingga dapat menguntungkan petani. Kesimpulannya setiap dikeluarkan 1 maka akan menghasilkan keuntungan 0,39 dan layak diteruskan. Arus cash flow-nya yaitu dari mulai dana pribadi penerimaan sampai ke arus kas bersih yaitu 300 ke tahun kelima itu 347.602.000, sedangkan kas akhirnya itu 2.127.618.000. Sangat besar sekali ya, kalau kita benar-benar menekuni pertanian ini untungnya sangat besar sekali. Pada break even point atau BEP dibagi menjadi 2 yaitu BEP dalam rupiah dan juga BEP dalam kilogram, di mana hasilnya itu total cost dikurangi total produksi per tahun sehingga 412 juta 398.000 dibagi 72.000 kg, hasilnya itu 5.727,75. Jadi titik impas harga yang didapat adalah 5.727. Jika petani melebihi dari hasil perhitungan di atas maka petani akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika kurang maka akan mendapatkan keuntungan. Total cost harga per kilogram yaitu 412.398.000 dibagi 8.000, hasilnya 51.549,75 kg. Ini adalah BEP hasil produksi dengan hasil titik impas yang didapat 51.549,75 kg per tahun. Jadi ketika produksi di bawah itu maka akan mengalami kerugian, sedangkan di atas itu maka akan mengalami keuntungan. Sedangkan payback periodnya yaitu total investasi dibagi keuntungan usaha selama per tahun ke 12 yaitu 22.790.000 dibagi 60.602.000 ke 12 maka 1,67. Jadi modal akan kembali dengan jangka waktu 1 tahun 5 bulan atau 1 tahun setengah. Singkat sekali ya kawan. Masih di aspek finansial itu perhitungan IRR, NPV 50%, NPV 50%, BC dan juga net BC.
Perhitungan ini merupakan perhitungan terakhir, yaitu dihasilkan IRR-nya dari perhitungan Excel, yaitu 50,00382764. Sedangkan NPV 15%-nya itu menghasilkan 82773612. Sedangkan NPV 50%-nya menghasilkan minus 90,512374,4,9. BC-nya 13,81908998 dan juga net BC-nya menghasilkan 363202,5624. Jadi IRR yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan Excel adalah 50,00382764% dan artinya usaha tersebut layak diteruskan karena lebih dari 15%. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi para audiens, dan juga mohon maaf bila ada kekurangan merupakan kesalahan saya, dan juga bila ada kelebihan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu pertanian Indonesia.